Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafuna Nabila, salah satu mahasiswi di IBMT Surabaya di kelas 21 PM1 dengan NIM 211111219. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pemilihan desain produk. Ada yang tahu nggak sih desain produk itu apa? Desain produk adalah kreativitas dalam memecahkan masalah dengan target yang jelas. Desain produk sendiri juga bisa digambarkan sebagai proses membayangkan, proses menciptakan, proses mengulangi produk untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik di pasar tertentu. Ada juga pengertian desain produk dari beberapa para ahli. Yang pertama, Franklin G. Morse dan Thomas E. Hendrick pada tahun 1999. Desain dari hasil produksi, karena hasil produksi yang baru dapat menaikkan 2 kali, bahkan 3 kali omset di suatu organisasi pada suatu waktu. Yang kedua, Ruto dan Margaret pada tahun 2006. Desain produk adalah pengembangan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, Kotler dan Armstrong tahun 2008. Desain produk adalah konsep yang lebih besar dari sekedar gaya. Gaya yang bisa menarik perhatian, gaya yang bisa mendeskripsikan penampilan pada suatu produk. Nah, maka dari itu, kunci dari desain produk yang sukses adalah memahami tentang pelanggan pengguna akhir mereka atau target mereka, tentang kenapa produk tersebut dibuat. Para desainer produk berusaha memecahkan masalah yang nyata bagi orang-orang yang nyata dengan menggunakan rasa empati mereka dan pengetahuan mereka tentang kebiasaan, tentang perilaku, tentang kebutuhan, dan bahkan keinginan para calon pelanggan mereka. Jadi, desain pada produk juga bisa disebut sebagai sebuah ide, sebuah kreasi manusia yang memiliki nilai tambah bagi halayak luas. Nah, setelah pengertian sudah selesai, kita lanjut di jenis desain produk. Jenis desain produk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, desain yang benar-benar baru. Artinya, sebuah inovasi yang belum pernah ada, sebuah ide yang berbeda yang belum pernah ada di pasaran. Yang kedua, modifikasi desain yang sudah ada, seperti adanya pembaruan pada desain yang sudah ada di pasaran. Seperti contoh berikut, sebentar ya. Nah, ini adalah contoh barang yang modifikasi. Jadi sebelumnya yang hanya polos dan diwarnai warna biru dikit, lalu dimodifikasi dengan adanya suatu gambar yang lucu untuk menarik bentuk produk tersebut. Oke, lalu berikutnya ada tujuan desain produk. Ada 5. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan ini karena adanya suatu desain yang unik, maka hal tersebut sebagai faktor penentu sebuah kesuksesan suatu produk. Jadi tentunya berpengaruh juga pada penjualan serta meningkatnya pengembalian investasi, berarti pengembalian omset yang pada awalnya ya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya nih, konsumen itu lebih menarik lihat desain produk yang lucu-lucu, yang penampilannya menarik, yang mudah digunakan, terus minim adanya kendala. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil produk tersebut bermutu dan berkualitas, maka konsumen akan puas. Yang ketiga, bisa meningkatkannya perkembangan bisnis.
Sama seperti sebelumnya, jika desain pada produk tersebut menarik para konsumen, maka penjualan akan meningkat. Dengan begitu, hal tersebut mempengaruhi bisnis yang sedang dikembangkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Sebuah perusahaan bisa dikatakan sukses kalau menghasilkan sebuah desain yang hasil produksinya cermat. Terus adanya pengoptimalan penggunaan bahan, adanya biaya pengurangan produksi, serta minimalisir pemborosan pada suatu bahan baku. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan bisa meningkatkan kesuksesan produk. Sebuah inovasi dalam menghasilkan desain pada barang adalah membawa hal besar dalam sebuah bisnis. Dengan adanya faktor penentuan sebuah kesuksesan produk akan meningkatkannya kinerja, efisiensi kerja, serta bisa mengurangi biaya bahkan resiko pada bisnis yang sedang dijalankannya. Oke, selanjutnya proses desain produk juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, melakukan penelitian dulu nih. Jadi setelah ditentukannya mau membuat desain produk apa, kita melakukan penelitian dulu nih, seperti interview, survei, ataupun riset pada pasar. Yang kedua, membuat desain. Nah, setelah dilakukan sebagai interview, sebagai survei, lalu ditentukannya desain tersebut. Dalam hal membuat desain ini juga bisa dilakukan secara pertukaran ide dengan rekan kerjanya. Bisa jadi setiap anggota timnya gitu. Yang ketiga, melakukan tes. Jadi setelah meneliti lalu membuat desainnya, kita tes nih, dites ke publik, gimana tanggapan mereka, gimana feedback publik ke produk tersebut. Yang keempat, menyempurnakan. Setelah melakukan adanya feedback dari publik, kita menyempurnakan produk tersebut. Apa yang kurang dari produk tersebut, meneliti apa sih kegunaan yang bisa digunakan dari produk tersebut. Walaupun menyempurnakan ini kadang membutuhkan waktu ya. Lalu yang terakhir, peluncuran produk. Nah, jika kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan hasil yang kamu inginkan setelah melakukan tes dan melakukan penyempurnaan pada produk tersebut, maka bisa kamu terapkan, bisa kamu luncurkan, bisa kamu rilis produk tersebut ya. Tapi sebelum meluncurkan ke publik, pastikan produkmu itu sesuai dengan SOP, kalau ada SOP-nya pada perusahaan tersebut. Lalu pastikan produkmu juga konsisten, bahkan akurat, jadi bisa digunakan, maksudnya jadi bisa lebih banyak manfaat bagi orang-orang gitu. Oke. Lalu selanjutnya, ternyata udah di akhir slide. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah melihat video ini. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye.